wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi siang hari ini kita akan membahas tentang minta tolong itu ya di mute masing-masing ya. Oke. Jadi supaya nanti kalau saatnya Bu Laras minta ada yang ngomong bisa di unmute, kalau enggak bisa di mute supaya cuma satu sumber aja dari Bu Laras gitu. Akhirnya kita sampai di kelas 11. Kita udah pernah ketemu sebelumnya di kelas 10 karena semua kelas 10 sama Bu Laras. Cuma ini di kelas 11 untuk pelajaran biologi yang beruntung atau tidak beruntung ya, itu hanya kelas 11 IPA 1. Sebelum kita mulai, untuk hari ini Ibu cuma mau bilang dulu kalau kelas 11 ini bakal sangat berbeda dibandingkan dengan kelas 10. Dari segi materi, maksudnya gini, kalau kelas 10 itu materinya ada hanya sedikit ya, hanya kalau nggak salah 7 bab aja. Nah, sedangkan kalau di kelas 11 kita punya 11 bab, kurang lebih begitu. Dan semua babnya itu adalah sistem-sistem. Jadi kayak sistem saraf, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, dan segala macam sistem itu kita pelajari di kelas 11. Jadi kita bakal bisa dibilang 2 kali lipat lebih banyak ulangannya, 2 kali lipat lebih banyak mungkin pertemuan seperti ini yang Ibu perlu menjelaskan. Intinya kerja kerasnya juga 2 kali lipat di pelajaran biologi dibandingkan ketika kelas 10 gitu. Jadinya Ibu pengen kalian bersiap, dan yang terpenting adalah kalian harus menemukan cara belajar kalian yang paling efektif buat kalian masing-masing. Karena ini Ibu lampunya keterangan bentar ya. Nah jadi kalian harus bisa menemukan cara belajarnya yang tepat, karena kalau enggak akan kesusahan, akan keteteran. Gini, di biologi ini kelas 11, kalau misalnya kalian yang suka belajar lewat video, itu kalian bisa cari banyak banget video di YouTube. Bisa pakai keyword bahasa Indonesia, keyword bahasa Inggris, atau kalian kombinasikan. Jadi tips dari Bu Laras adalah buat kalian yang bisa nyambung belajar pakai video atau emang, jadi kan namanya kecerdasan kan masing-masing. Ada anak yang emang lebih sukanya tuh nonton video gitu loh untuk memahami. Nah kalau kalian yang tipe belajarnya seperti itu bisa memanfaatkan yang ada di YouTube, itu udah cukup menurut Ibu. Nah caranya gini kan, bisa cari keyword berbahasa Inggris sama berbahasa Indonesia. Jadi berbahasa Inggris itu untuk kalian lihat animasinya, karena ya memang tidak dipungkirin produk-produk atau video-video yang berbahasa Inggris itu secara animasi dia lebih bagus dan lebih jelas. Nah, kalau dari segi pemahamannya bisa kalian bantu dari membaca atau lihat video berbahasa Indonesia. Itu bakal mempermudah kalian dalam belajar. Pertama gitu. Jadi harus tahu dulu nih, aku kira-kira bisa belajarnya kayak gimana sih? Karena kalau enggak, kalian akan kesusahan dan kayak menumpuk gitu loh. Karena dari satu materi ke materi lain itu kayak materinya tuh susah gitu kesannya kalau kalian nggak tahu cara memahaminya. Soalnya memang ini tuh dipahamin, bukan hanya dihafalin aja. Kalau menghafal itu bakal kayak capek banget, tapi kalau kalian memahami di kelas 11 ini Ibu yakin akan jauh lebih mudah. Nah sekarang gimana cara memahaminya aja. Dan karena kita lagi pembelajaran daring, online, otomatis kendali adalah di tangan kalian, bukan di tangan Bu Laras yang bisa ngoprak-ngoprak kayak pembelajaran offline. Jadi bagi yang kelas 10-nya masih kemarin tuh kayak banyak banget hal yang terjadi, kayak males lah, kurang motivasi, menunda-nunda pekerjaan yang jadinya menumpuk, jadinya segala macam. Ibu harap di kelas 11 ini tuh dihilangkan semua dan mulailah lembaran baru, belajar dengan semangat gitu. Yang penting tadi temukan cara kalian belajar itu gimana sih. Kalau yang belajarnya itu bisanya dengan membaca, karena Anda memang anak yang nggak suka nonton video, sukanya baca. Ada banyak banget sumber, bisa ada dari internet, dari buku-buku. Nah itu kalian juga bisa manfaatkan yang kayak gitu ya. Intinya apa sebisa mungkin
kalian menemukan cara untuk memahami dari satu tempat ke tempat lain, dari satu bab ke bab lain tuh jangan sampai bab ini kelewat nggak paham, terus udah loncat bab lagi, tambah lagi beban hidupnya gitu kan. Makanya silakan usahakan untuk belajar semaksimal mungkin, seefektif mungkin juga kayak gitu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sel. Kita akan kayak membahas semua tentang sel yang mana akan menjadi bahan untuk penilaian harian di minggu depan. Jadi minggu depan kita ada penilaian harian. Materinya dari yang udah pernah Ibu kasih sama yang apa yang kita pelajari hari ini. Makanya Ibu bilang untuk siapkan alat tulis juga karena akan ada yang perlu dicatat dan nanti juga akan ada yang perlu Ibu tanya jawabin sama kalian. Karena kan kemarin udah ada materi pendahuluannya. Hari ini hanya dari Ibu memperjelas aja kayak gitu. Oke, gitu aja. Ibu akan mulai share screen ya. Oke, di sini Ibu sudah share screen. Apakah sudah terlihat di tempat kalian share screen-nya Bu Laras? Udah Bu. Udah ya. Bu. Oke. Sekarang Ibu sudah ini nih ngeplay PowerPoint, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Udah Bu. Sudah ya. Oke, kita langsung masuk ke materi sel. Nah, tentu aja poin-poin yang Ibu sampaikan di sini adalah di luar yang udah kalian pelajari kemarin, yaitu kalau kalian kemarin kan udah belajar organel dan fungsinya ya. Kalau di sini Ibu akan lebih detail lagi, ke bagian-bagian organel gitu loh. Ada bagiannya apa aja, kemudian nanti fungsi dari bagiannya. Jadi bukan fungsi secara umumnya, karena itu kan udah kalian belajar sendiri kemarin. Oke. Nah, ada 3 hal yang Ibu bahas di sini, yaitu yang pertama sekilas aja sejarah penemuan sel, yang kedua komponen kimiawi sel, yang ketiga organel sel. Untuk mikroskop nggak jadi Ibu bahas karena kayaknya ntar terlalu lama, jadi nanti ini Ibu kasih di materi terpisah aja. Nah, sekilas tentang sejarah penemuan sel. Ini ada yang masuk ya, Ibu harus accept dulu sebentar. Oke, dilanjut. Ini adalah sejarah penemuan sel yang perlu kalian ketahui. Cuman ini aja, Ibu rasa nggak terlalu sulit untuk dia diingat-ingat, dihafalkan. Yang pertama adalah penemuan pertama sel. Jadi yang paling pertama sel itu ditemukan oleh yang namanya Robert Hooke tahun 1665. Dia itu mengamati sayatan melintang dari gabus. Kemudian dia melihat ada kotak-kotak di situ. Nanti kita akan lihat gambarnya. Nah, itulah yang disebut sebagai sel atau selula, atau yang dia ibaratkan sebagai kamar-kamar. Jadi selula itu pada dasarnya artinya adalah kamar, gitu. Nah, selanjutnya ada Anthony van Leeuwenhoek. Nah, kalau tadi kan mikroskopnya sangat sederhana ya. Kalau ini si Anthony van Leeuwenhoek ini sudah mengamati sel dengan mikroskop yang lebih canggih. Jadi kayak ada pembaharuan dari segi alatnya. Nah, kemudian tahun 1838 ada Matthias Schleiden sama Theodor Schwann. Mereka berdua ini memunculkan teori bahwa ternyata sel adalah
unit terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Ada yang satu sel atau kita kenal sebagai uniseluler, ada yang banyak sel atau kita kenal sebagai multiseluler. Intinya adalah semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Nah, yang terakhir yang harus kalian tahu adalah si Rudolf Virchow, karena dia punya sebuah teori yang sangat terkenal namanya omnicellular excellulae, yang mana dia menemukan bahwa ternyata sel itu berasal dari sel sebelumnya, kayak gitu. Nah, ini adalah gambar yang diamati sama Robert Hooke. Cuman kayak gini aja, nggak kelihatan organel secara jelas, tapi karena ini tumbuhan, ya ini kemungkinan dinding-dindingnya gitu ya, dinding-dinding selnya. Cuman memang hanya begini aja. Dan ini yang disebut kamar-kamar tuh ya, satu kotak ini. Per kotak ini dia sebut sebagai kamar-kamar, ini yang disebut selula. Nanti Ibu akan bagiin PowerPoint-nya juga ke kalian. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar A dan gambar B. Coba, seperti yang Ibu udah bilang, kalau di tengah-tengah Ibu mungkin akan bertanya, mungkin akan suruh kalian bertanya. Nah, kali ini Ibu yang tanya, ada yang tahu nggak ini perbedaan gambar A sama gambar B itu apa sih? Atau ini tuh sel apa, satunya sel apa? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, boleh. Sebentar, maaf ya, Ibu harus accept dulu sebentar. Oke. Atas nama siapa? Bintang. Bintang. Iya. Oke, Bintang itu gambar apa, Bintang? Yang A gambar sel prokariotik, yang B eukariotik. Ya, betul. Menurut kamu itu perbedaannya mereka tuh apa sih antara yang prokariotik sama yang eukariotik? Mungkin yang prokariotik inti selnya bercampur dengan apa itu namanya? Apa? Pas? Yang itu kurang tahu. Tapi yang berbeda di inti selnya, Bu. Oke. Udah segitu aja? Iya. Oke, terima kasih Bintang. Ya, ini tadi udah betul jawabannya, tapi masih kurang lengkap. Ada yang mau melengkapi? Aku, Bu. Oke, namanya siapa? Avril Noren. Avril. Ya, gimana Avril? Itu kalau yang prokariotik nggak punya membran inti atau nukleus, tapi kalau yang eukariotik punya. Terus kalau yang prokariotik nggak punya organela atau sistem endomembran, tapi kalau yang eukariotik punya gitu. Wah, apa itu sistem endomembran, bisa jawab nggak? Organel membran ganda. Iya, oke. Di sini ini udah ya dari Avril ya, segitu aja. Ya, oke, kayaknya segitu aja. Nah, jadi ini Ibu ulangin, sebenarnya udah betul penjelasan tadi dari Bintang mengawali dan dilengkapi oleh Avril bahwa poin utama dari perbedaan sel prokariotik ini yang A adalah prokariotik, yang B ini eukariotik adalah pada bagian material genetiknya. Kalau misalnya yang prokariotik, material genetiknya atau DNA-nya itu terburai. Jadi dia terburai di sitoplasma. Ini kan terburai kan, ini kan sitoplasma nih. Nah, ini terburai aja di sini udah di bagian tengah-tengah. Nah, struktur yang demikian disebut sebagai nukleolit. Jadi apakah dia punya nukleus? Jawabannya adalah tidak punya. Dia punyanya nukleolit, yaitu struktur yang mana DNA-nya itu terburai di tengah-tengah sitoplasma gitu. Sedangkan kalau yang pada eukariotik itu DNA-nya berada di dalam sebuah sebuah membran yang kita kenal secara keseluruhan ini namanya
adalah nukleus. Gitu ya. Sebentar. Iya, oke. Jadi intinya adalah tadi itu di mana material genetiknya ini terburai kalau ini adalah terbungkus membran. Yang mana strukturnya tersebut sebagai nukleus. Nah, DNA-nya ini ada di dalamnya sini, kayak gitu ya. Perbedaan keduanya adalah sudah betul tadi bahwa organelnya tuh nggak selengkap yang ini, nggak selengkap yang eukariotik. Eukariotik kan begitu lengkapnya ya. Tapi kalau di sini seperti yang kalian lihat, dia nggak punya retikulum endoplasma, dia nggak punya badan Golgi, gitu ya. Nah, yang dimaksud sistem endomembran tadi, jadi gini, ketika ini kan saling berhubungan ya, antara nukleus, kemudian retikulum endoplasma, sama badan Golgi, itu tuh saling berhubungan. Berhubungnya gimana? Nanti kita akan lihat ketika kita udah belajar prosesnya, itu kita lihat nanti aja, karena ntar bingung. Intinya adalah sistem endomembran ini adalah hubungan antara si nukleus ini, kemudian berhubungan ke sini, berhubungan sama retikulum endoplasma, nanti akan ada di bawah vesikel, kemudian akan ada dimasukin ke Golgi lalu keluar. Itu namanya sistem endomembran. Nah, ntar kita bakal lebih paham kalau udah masuk ke fungsi-fungsi yang nanti kita lihat. Intinya gitu ya. Nah, sementara kayak gitu aja, untuk kesimpulannya perbedaannya adalah dari material genetiknya, kemudian dari organel-organelnya yang kelengkapannya itu berbeda dan lebih lengkap yang pada sel eukariotik. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada, Ibu lanjut lagi. Nah, lalu kita akan bahas tentang komponen kimiawi sel. Kita bedain jadi dua, yaitu komponen organik sama komponen anorganik. Komponen organik itu ada 4, karbohidrat, lipid, protein. Lipid itu lemak. Jadi kalau karbohidrat, kalian udah tahu bahwa glukosa adalah sumber nutrisi utama sel. Jadi sel itu kan memerlukan nutrisi untuk menghasilkan energi. Energinya dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk apa energinya? Ada yang tahu? C6H12O6. Bukan, energinya. Makanan. Nih, glukosa adalah sumber nutrisi utama sel. Nutrisi ini dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Nah, energi dalam sel itu ATP. dalam bentuk apa? Iya, betul, ATP itu. Siapa namanya? Tifa. Nama depan ya? Tifa Septiani. Ya, oke. Oh iya, kalau Bu Laras tanya, kalian jawabannya nama depan ya, soalnya biar Ibu nanti gampang pas pindah lihat di absen ya. Oke, betul. Jadi pakainya adalah ATP, itu adalah energi utama sel. Ibaratnya tuh ya namanya energi itu nanti berfungsi untuk menjalankan segala fungsi kehidupan yang ada dalam tubuh kita. Jadi secara biologis, sel-sel kita itu ya butuhnya energi dalam bentuk ATP itu. Sedangkan glukosa adalah bahan untuk membuat ATP gitu loh maksudnya. Makanya kita perlu makan supaya kita menghasilkan energi. Nah, makan itu kan kita makannya glukosa kan, salah satunya. Nah, nanti dari kita makan glukosa, kita makan karbohidrat itu yang kompleks, nanti akan menghasilkan energi yang bisa membuat tubuh kita bekerja, intinya kayak gitu. Selanjutnya, polisakarida merupakan komponen struktural. Nah, kalau ada kata-kata struktural, artinya adalah kayak itu loh, kayak misalnya rumah itu ada temboknya, nah ini sebagai penyusun temboknya gitu, struktural. Intinya dia penyusun organel itu, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada lipid atau lemak, dia berfungsi untuk menyimpan energi, kemudian dia juga merupakan komponen utama dari membran sel. Nanti kita akan lihat strukturnya membran sel, kalian akan tahu kenapa lemak itu merupakan komponen utamanya nih, kenapa.
Selanjutnya ada protein. Dia juga komponen struktural sel dan jaringan dan juga berfungsi dalam transportasi molekul. Nah, terakhir kita punya asam nukleat. Ini adalah penyusun DNA dan RNA. Oke, kita lalu punya yang anorganik. Anorganik ada air yang merupakan 70% dari total massa sel. Ya, di mana-mana air kan kayak apa ya? Pelarut di situ ya. Makanya dia ya tempat terjadinya berbagai reaksi kimia. Dia juga tempat terlarutnya ion-ion dan otomatis juga banyak zat yang berpindah-pindah di situ. Kayak gitu. Terakhir, ion-ion anorganik dia ini sedikit tapi penting. Jadi walaupun sedikit dia tetap perlu juga, dan kalau sampai nggak ada sama sekali itu juga ya mengganggu banget kerja sel. Nah, ini beberapa contohnya. Ini bisa dilihat sendiri. Oke, kita selesai untuk yang bagian itu. Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada, oke, kalau nggak ada Ibu lanjut ke bagian utama dari pertemuan kita di hari ini, yaitu kita akan membahas, mengupas tuntas gitu ya, tentang organel sel, sehingga sehabis ini kita, atau kalian sih lebih tepatnya, siap untuk penilaian harian. Jadi silakan diperhatikan baik-baik. Oke, kita pertama ke bagian sel yang paling luar dulu. Membran sel. Ibu ada beberapa pertanyaan terkait membran sel. Yang pertama, Ibu harus cek dulu apakah... Oh ya, sebentar. Ibu sepertinya mau manggil nama aja untuk pertanyaan kali ini. Ibu harus buka absen dulu sebentar. Oke, di hari ini Ibu mau panggil. Pertanyaan pertama adalah, apakah fungsi dari membran sel? Sebutkan berapa ya? Minimal berapa deh, semaksimal mungkin yang bisa disebutkan. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 28. Boleh atas nama Raifa, ada nggak? Ada Bu, hadir. Oke, Raifa. Fungsi dari membran sel itu apa ya? Saya kebetulan cuma tahu satu, yaitu melindungi sel, Bu. Melindungi sel, udah itu aja. Harusnya ada lagi ya. Ya Bu, Bisa kebetulan dikira-kira? cuma tahu satu. Bisa dikira-kira nggak? Melindungi sel dari apa deh kira-kira dek? Kurang tahu Bu. Kurang tahu, coba kamu ngarang deh, belajar ngarang. Kira-kira dari apa ngelindunginnya? Dari bakteri mungkin.
Iya, boleh. Intinya dari hal-hal lingkungan luar sel yang ya seharusnya nggak masuk ke dalam sel kayak gitu ya. Oke, Iya, Bu. selain melindungi sel, Ibu mau tanya yang lain berarti karena tidak cukup puas. Atas nama ini deh, absen 7. 7 udah bintang, berarti bawahnya Cesia ada? Cesia ada nggak? Ya Bu. Ya. Fungsi lainnya sel apa ya? Sorry, membran sel selain melindungi sel tadi. Menyelubungi sel Bu mungkin. Sama aja ya, menyelubungi sama melindungi. Mengatur pertumbuhan sel. Hah, gimana tuh mengatur pertumbuhan sel? Aduh, nggak ada ide. Benar Bu. Ya, kalau nggak ada ide, Ibu skip. Cesia Ibu skip dulu. Langsung aja deh, ada yang bisa nggak yang lain? Saya, Bu. Aku mau Bu. Saya, Bu. Satu ya. Bentar, Ibu nggak tahu tadi siapa dulu yang ngomong ya. Gambreng. Gambreng. Gimana caranya? Sebentar. Oh, kalian bisa itu nggak sih? Bisa raise hand ya? Oh ya udah. Berarti dulu-duluan raise hand aja ya, kayak gitu ya. Oke. Bentar, Ibu jadi bingung caranya melihatnya. Yang raise hand itu, oh gitu. Maaf ya, Ibu juga baru. Oke. Tapi nggak urut ya ini ya? Apa urut sih? Kok Ibu Nggak bingung? urut kayak, Bu. Nggak urut ya? Urut nggak sih Bu? Urut Bu. Urut yang ngacung Urut. duluan. Iya Bu. Yang paling duluan di siapa? Di atas. Alia. Paling atas. Iya. Oh gitu. Oke. Ya udah, mari kita dengar jawabannya Alia. Ini Ibu lowerin ya karena silakan jawab. Ya Alia silakan jawab. Antara lain menerima rangsangan dari luar, terus mengatur keluar masuknya zat, Bu. Oke. Menerima rangsangan tuh maksudnya kayak apa kan? Bisa membayangkan nggak? Ya kayak misal ada gimana ya? Gimana? Ya udah. Oke, baiklah, terima kasih. Coba tadi ada yang mau menjelaskan nggak? Ini ada dua ini nih, menerima stimulus dari luar sama keluar masuknya zat. Tapi belum bisa menjelaskan. Ada yang mau menjelaskan nggak? Boleh raise hand? Gila, udah bisa raise hand ya. Ya, Malik duluan. Yuk. Yang ini yang tentang merangsang dari luar. Menerima rangsangan bukan merangsang. Ya, menerima rangsangan dari luar. Ya. Itu tuh contohnya dari menerima rangsangan dari luar itu contohnya adalah putri malu, Bu. Misalnya kita menyentuh daunnya, dia nanti menguncup. Berarti itu menerima rangsangan dari luar. Oh. Iya, oke. Boleh. Malik ya. Ya, Bu. Nah, ini bagian ini Ibu udah kurang lebih udah betul yang disebutkan Malik, cuman di sini Ibu mau memperjelas aja. Kalau kita bicara di ranahnya seluler, itu intinya kan apa aja yang menstimulasi sel kan. Tadi benar juga. Intinya kan sebetulnya kalau kita lihat tanaman ya berarti ketika putri malu disentuh itu kan yang terstimulasi sel-selnya dia kan. Kalau kita lihat lebih mendalam gitu. Cuman kalau di sini tuh terlalu lebih ke tanamannya.
Walaupun ya benar selnya, tapi kalau kita belajar itu lebih ke rangsangan yang ada pada tumbuhan. Sedangkan kalau yang bersifat seluler, yang lebih detail itu mungkin lebih ke kayak kalau itu loh sel-sel menerima rangsangan yang berupa hormon, yang berupa impuls saraf gitu. Intinya di sepanjang membran itu banyak reseptor-reseptor yang bisa menerima rangsangan-rangsangan tersebut kayak gitu, dan itu bermacam-macam. Bisa juga sebenarnya rangsangan berupa tekanan, berupa apa ya? Berupa panas, berupa dingin, seperti yang ada pada kulit kan intinya juga pada sel juga kayak gitu. Cuma tadi yang disebutin Maling itu contohnya terlalu apa ya? Terlalu nggak ke arah seluler gitu loh, tapi terlalu ke satu tumbuhannya. Takutnya ntar kalian bingung. Jadi yang dimaksud kurang lebih seperti itu. Contohnya untuk yang maksudnya menerima rangsangan itu. Jadi rangsangannya lebih karena ada reseptor-reseptor di membran yang bisa menerima rangsangan-rangsangan itu. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya keluar masuknya zat, ini Bu Aja yang jelasin. Jadi sambil Ibu present aja. Oh, jadi di sini ada beberapa tempat di mana ini Ibu belum share screen ya? Udah share screen belum ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah kelihatan ya? Oh ya, oke. Ya. Nah, di sini ada beberapa tempat di mana bisa dilewati oleh zat-zat, makanya disebut sebagai tempat keluar masuknya zat. Jadi tuh si membran plasma ini tuh ibarat sebuah gerbang yang tidak rapat. Di sini di antara yang masing-masing unit ini pun dia nggak rapat, jadi bisa ada zat yang keluar masuk di sini. Nah, yang bisa keluar masuk di sini adalah kalau zatnya berukuran kecil. Tapi kalau zatnya berukuran besar, misalnya glukosa itu ukurannya cenderung besar, itu dia nggak bisa lewat sini, dia harus melewati yang namanya protein channel. Protein channel itu adalah protein yang dia menghubungkan bagian luar sel, ini kan outside the cell ya, bagian luar sel sama bagian dalam sel atau sitoplasma. Jadi kalau zat yang kecil lewatnya sini, kalau zat yang gede harus lewat ke protein channel. Nah, itulah gunanya si protein channel ini. Jadi kayak terowongan gitu loh. Walaupun bentuknya nggak mesti terowongan, nanti kita akan lihat beberapa bentuk dari protein channel, tapi intinya dia adalah protein yang berfungsi untuk memfasilitasi lewatnya molekul yang berukuran besar, kayak gitu. Nah, di sini ada karbohidrat yang juga dia bisa berfungsi sebagai reseptor tadi yang Ibu udah bilang juga. Kemudian ini, penyusun utamanya adalah lipid bilayer. Nah, lipid bilayer atau si ini, yang kuning-kuning ini, kalau di zoom, itu kayak gini bentuknya. Kenapa disebut bilayer? Karena ada dua lapisan. Lapisan pertama sama lapisan kedua. B itu kan artinya dua. B ya, kalau di biologi. Makanya disebut sebagai lipid bilayer. Nah, dia punya dua bagian kepala sama bagian ekor, head sama tail. Yang bagian kepala sifatnya adalah hidrofilik atau suka air. Yang bagian ekor adalah hidrofobik atau nggak suka air, gitu ya. Nah, jadi antara hidrofobik ketemunya sama hidrofobik, sedangkan yang hidrofilik itu ketemunya sama lingkungan di luarnya mereka. Kalau di sini lingkungan di dalam sel, ini lingkungan di luar sel, kayak gitu. Jadi jangan sampai kebalik, yang hidrofilik adalah kepalanya atau yang suka air adalah kepalanya, yang hidrofobik atau nggak suka air adalah ekornya. Nah, kalau misalnya dibalik, yang hidrofobik adalah kepalanya, maka di sini maka kepalanya bakalan nggak beraturan, karena kan di sini banyak konstituen air di dalam sel, ya nggak? Ini kan di dalam sel banyak air kan, sebagai penyusunnya aja 70% air. Nah, makanya yang bagian di sini adalah bagian yang hidrofilik, yang di ekornya, yang di dalamnya adalah hidrofobik, kayak gitu. Nah, ini udah, protein channel udah, rantai karbohidrat, ada yang menempel pada protein channel, ada yang menempel pada lipid bilayer.
Ya, kalau di sini kebetulan di gambar adanya yang nempelnya di protein ya, tapi selain itu juga ada yang nempelnya di sininya juga ada. Oke, kita lanjut ke sitoplasma. Nah, sitoplasma ini adalah bagian cairan yang mengisi sel. Tapi dia nggak benar-benar cair, malah disebut sebagai seperti agar-agar. Karena dengan dia seperti agar-agar ini, dia itu bisa menggenggam, bisa memegang organel-organelnya gitu. Jadi organel itu bisa pada tempatnya gitu loh, nggak yang kayak terkocak-kocak menjadi satu. Karena di sitoplasma ini dia pertama bentuknya nggak benar-benar cair, kedua banyak juga yang namanya sitoskeleton atau rangka-rangkanya juga gitu ya. Makanya si organel-organel ini dia tetap pada tempatnya. Kemudian dia terdiri atas air tentu aja, garam mineral dan berbagai molekul organik. Jadi ya tadi karena dia cair, dia intinya adalah pengisinya ya banyak banget yang terlarut di sini, ada ion organik, enzim-enzim, garam mineral, itu semua ada di sitoplasma. Oke, next kita punya dinding sel. Oke, nah kalau di membran sel itu dimiliki oleh semua sel. Sedangkan kalau si dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Oh ya, Ibu nggak akan menjelaskan alasannya karena kayaknya masih deadline ya untuk pekerjaan ini. Jadi biar kalian nanti menjawab. Ibu ini udah membocorkan sedikit aja. Nah, kita fokusnya adalah ke strukturnya dari dinding sel. Dan jangan sampai terbalik, terutama antara dinding sel primer dan dinding sel yang sekunder. Oke, kita ke bagian yang paling luar dulu. Oh ya, ini Ibu ada typo ya, ini harusnya sekunder, ini salah. Nah, kita ke bagian yang paling luar ada middle lamella atau lamella tengah. Ini kayak lemnya atau perekatnya antar satu sel dengan sel lain. Kemudian yang warna hijau neon, ini adalah primary wall atau dinding sel primer. Dinding sel primer itu lebih tipis dan sifatnya lebih elastis, tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Kemudian yang bagian yang lebih tebal ada secondary wall atau dinding sel sekunder, ini salah ketik. Dia lebih tebal dan sifatnya adalah rigid. RIGID, rigid ya, rigid atau rigid itu juga disebut seperti itu. Dia lebih tebal dan kaku. Rigid itu artinya kaku. Tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Kenapa ini di bold? Karena dia yang membuat kaku. Jadi si lignin inilah yang membuat dinding sel sekunder menjadi kaku. Kemudian, ini Ibu nggak jelasin karena sama aja kayak yang tadi. Nah, selanjutnya ada namanya plasmodesmata. Oke, ini bagian yang di kotak ini kalau di zoom jadinya begini. Ini ada satu sel, ini yang sel ini yang sel ini. Dinding sel mereka itu berdekatan, kemudian berdempetan ya. Kemudian ada plasmodesmata yang mana dia kayak semacam apa ya? Pintu yang menghubungkan antara satu sel dengan sel yang lainnya. Nah, ini saluran, sorry, ya lebih tepat kata-katanya saluran ya. Saluran yang menghubungkan antara sel satu dengan sel lainnya. Fungsinya untuk transportasi molekul, bisa air, ion organik, berbagai macam molekul bisa ditransportasikan lewat ini. Jadi intinya biar molekul itu bisa jalan dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini kayak gitu. Nanti kita akan lihat fungsinya ketika kita di bab di bab jaringan tumbuhan mungkin kita akan lihat fungsinya apa sih harus ada plasmodesmata antara sel ini kayak gitu. Selanjutnya kita punya nukleus. Nukleus adalah inti sel yang berfungsi sangat vital yaitu mengatur kerjanya sel, mengatur semua-muanya yang dibutuhkan. Ada yang join ya? Sebentar. Oh, ternyata nggak ada. Kayak
Bu Laras mendengar ada yang join. Oke, kita lanjutkan. Kita punya nukleus. Nah, dia punya beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya membran inti. Nah, membran intilah yang membedakan antara si eukariotik sama prokariotik. Ini sel eukariotik, jadi dia punya membran inti. Kalau yang sel prokariotik tadi, dia nggak punya membran inti. Ingat ya, membran inti, bukan membran doang, atau membran sel. Karena kalau kalian cuma nulis membran, itu akan mengacunya pada membran sel yang mana bukan pembedanya antara eukariotik dan prokariotik. Ini perlu garis bawahi karena suka salah di situ. Jadi harus lengkap, bilangnya adalah membran inti. Kemudian, nah ini pembatas material genetik dengan sitoplasma. Ya dia penyelubungnya lah, intinya penyelubung dari si DNA itu. Lalu kita punya pori-pori nukleus. Jadi ini banyak banget pori-porinya nukleus yang berfungsi untuk keluar masuknya molekul dari dalam keluar ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada nukleolus, dia untuk memproduksi ribosom, nanti ya ribosomnya dikeluarinya lewat pori-pori ini. Kemudian ada kromatin. Nah, kromatin ini adalah DNA yang udah di packing, ibaratnya gitu. Supaya jelas, Ibu tunjukin ada gambar ini. Nah, ini adalah DNA yang kalian udah pernah lihat secara gambar ya, di gambar tentu aja. Udah sering lihat, ini adalah rantai DNA. Nah, DNA di dalam nukleus itu dia akan di packing. Ini kalian nggak usah inget nama ininya, cuman perlu ingatnya adalah DNA di packing jadi kromatin. Kromatin akan di packing lagi jadi kromosom, dipadatkan jadi kromosom. Jadi DNA yang tadinya terburai ini akan menjadi benang-benang kromatin. Nah, ini benang-benang. Nah, benang-benang kromatin ini nantinya akan membentuk yang namanya kromosom yang bentuknya kayak gini. Kurang lebih begitu yang terjadi di dalam nukleus. Oke, kita udah ada beberapa organel. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Mau tanya Bu? Oke, boleh. Atas nama siapa ya? Diva. Diva, silakan. Mau bahas tugas yang minggu kemarin boleh Bu? Yang pada saat ditunjukkan nukleus. Oke, boleh. Pada sel hewan itu kan ada benang-benang kromatin. Itu yang ditunjuk berarti kromatin atau termasuk nukleusnya? Di video ya? Yang di tugas kemarin yang suruh menunjukkan sih Bu. Oh, yang digambar? Oke. Kita lihat aja ya, bentar. Ibu stop presenting dulu ya. Ibu mau cari gambarnya biar kita lihat bareng-bareng, oke? Mohon ditunggu sebentar, Ibu lagi cari gambar yang kemarin, nanti sekalian kita lihat.
Oke, ini Ibu udah share screen lagi. Ibu mau tunjukin yang sel hewan apa sel tumbuhan ya tadi? Yang sel hewan, Bu. Sel hewan, oke. Ini yang sel hewan. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Tadi pertanyaannya apa ya? Yang ditunjuk. Tunjuk di bagian nukleus kan ada benang kromatin. Oke, Itu iya. berarti jawaban yang benar kromatin atau termasuk nukleus? Ini deadline-nya udah belum ya? Yang ini ya? Sudah. Udah ya deadline-nya ya? Oke. Kalau di sini di gambar yang sebetulnya dimaksud itu adalah, kalau ini kan jelas ya, ini apa? Yang ini. Halus. Iya, Nukleus. kelihatan kan? Nah, nukleus. Yang dipertanyakan yang ini kan? Iya. Sebetulnya mengarahnya adalah nukleus. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi kalau misalnya nanti ada yang menjawabnya benang-benang kromatin, maka Ibu betulkan aja. Karena ya emang ini juga seperti menunjuk benang-benang kromatin gitu kan. Jadi nggak masalah, nanti Ibu akan tetap betulin juga kalau yang jawabnya benang-benang kromatin. Walaupun sebetulnya ya ini tujuannya adalah nukleus, ini nukleus. Gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Bu, kalau air bisa masuk ke membran sel apa enggak sih, Bu? Kalau air, Iya. air masuk ke membran sel bisa. Nanti Nah, terus di bagian transport zat kita akan lihat bagaimana cara air masuk ke dalam membran sel. Kan tadi kan ada bagian lipid bilayer. Terus Ah. ada bagian kepala sama ekor. Nah, bagian ekor tadi kan nggak suka air. Nah, kalau kemasukan air gimana, Bu? Itu kan posisinya soalnya ada di saluran. Oh, gini, Dek. Gini loh, kalau misalnya lebih banyak airnya itu kan bakalan mengganggu nggak? Iya nggak? Kan yang jadi masalah kalau airnya kan kayak banyak gitu kan. Oh iya. Sedangkan namanya air sebagai zat yang masuk, otomatis kan sedikit-sedikit, ya nggak? Ya, Nah, dia jadi nggak akan sampai mengganggu stabilitas. Ini tuh nggak, karena dia yang masuk itu dalam jumlahnya ya pasti sedikit-sedikit, karena ya hanya sebagai molekul yang masuk aja. Kayak gitu, jadi nggak akan sampai mengganggu stabilitasnya ini. Dan ini pun dia udah sangat stabil gitu loh, Dek. Udah sangat stabil, udah sangat kokoh, jadi nggak akan terganggu dengan masuk-masuknya molekul air. Dan tetap bisa masuk. Nanti kita akan lihat juga bagaimana air itu masuk. Bahkan nanti kita lihat air itu bisa masuk lewat sini juga, dan bisa lewat protein channel juga, kayak gitu. Intinya lebih karena ke itunya sih, mungkin dia nggak dia hanya sebagai molekul aja, jadi nggak sebanyak itu untuk bisa mengganggu si lipid bilayernya, gitu ya. oh iya, Bu, makasih. Iya, sama-sama. Oke, pertanyaan dari siapa nih tadi yang tanya? Junior Vida. Junior, oke. Pertanyaannya bagus sekali ya. Selanjutnya ada yang tanya lagi nggak? Kita sampai sini, kalau nggak ada, Ibu mau lanjutin lagi. Oke, nggak ada ya. Oh iya, kalau Ibu lagi presentasi, kalau mau nanya jangan raise hand ya, karena Ibu nggak lihat di Zoom-nya. Jadi langsung ngomong aja gitu. Nanti kalau keramaian baru kita raise hand kayak tadi. Itu ya. Next, kita lanjut ke retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini dia itu langsung nyambung sama si membran inti. Langsung nyambung kayak yang kalian lihat. Nah, dia bentuknya adalah membran bertumpuk. Yang struktur ini namanya adalah sisterna. Jadi ada istilah-istilah untuk struktur tertentu di dalam sel. Ada yang namanya sisterna, ada yang namanya krista. Sisterna itu sisterna ada di retikulum endoplasma sama ada di badan Golgi. Kalau kalian ingat, bentuknya kan mirip tuh. Karena sisterna adalah istilah untuk tumpukan membran yang memipih. Gitu ya. Jadi itu adalah sebuah istilah.
Sedangkan Krista itu nanti akan kita lihat di mitokondria. Perbedaannya gimana sih sebetulnya? Gitu. Nah, ini cisternal space, ini maksudnya adalah ini. Jadi walaupun keterangannya bahasa Inggris, Bu Laras tetap pakai ininya bahasa Indonesia supaya lebih jelas. Kalau gambar, kenapa pakai bahasa Inggris ininya, keterangannya? Karena itu yang menurut Ibu gambarnya tuh bagus-bagus gitu loh, di mata enak dilihat. Jadinya Ibu lebih memilih gambar-gambar yang pakai bahasa Inggris keterangannya, gitu aja sih, nggak ada alasan yang terlalu gimana tuh. Oke, di sini tempat pengumpulan hasil sintesis protein. Jadi nanti protein yang disintesis kan kalian udah belajar kan fungsi-fungsinya. Ibu udah bilang Ibu nggak akan membahas ulang fungsinya, mungkin hanya pertanyaan aja karena udah dibaca kalian sebelumnya. Jadi nanti protein yang terbentuk itu akan masuk ke dalam ruang sisterna. Nah, dari ruang sisterna ini nanti akan dibentuk vesikel-vesikel. Ini nggak kelihatan ya di gambar, harusnya ada vesikel-vesikel yang bentuknya bulatan-bulatan. Gitu, yang keluar membawa si protein dari retikulum endoplasma. Ibu mau ngecek dulu. Ibu akan kembali ke daftar nama, akan ada satu pertanyaan. Daftar nama. Oke, sekarang jam 13. Atas nama Fauzan ada? Fauzan ada nggak, Fauzan? Nggak ada ternyata Fauzan. Kita skip. 50, nggak ada. Itu deh absen berapa ya? Random aja ya, Ibu pilih ya. Atas nama Arfian boleh? Ada Arfian? Ada Ibu. Arfian tugasnya jangan telat-telat terus dong ya. Siap. Udah kelas 11. Udah komplit belum tugasnya kemarin? Sudah. Udah ya? Ya, Ibu harap yang kemarin-kemarin berkasus di kelas 10 yang telat-telat jangan telat lagi. Arfian, Bu Laras mau nanya, tadi kita lagi sampai membahas si retikulum endoplasma. Nah, ada yang halus sama yang kasar. Coba Arfian tahu nggak fungsinya dari RE yang kasar apa, RE yang halus apa? Fungsinya ya, Bu? Iya, fungsinya. Fungsinya untuk yang kasar itu buat mengisolir dan membawa protein. Terus yang halus untuk produksi protein sama steroid ya, Bu? Kurang tahu sih. Udah dibaca belum? Gimana nih Arfian? Oke, Ibu skip ya. Arfian belum tepat jawabannya. Silakan belajar lagi. Oh ya, BTW kalau misalnya Ibu tanya gitu terus kalian udah jawab, kemungkinan besar tuh kayak nggak akan Ibu tanya lagi. Jadi, dan kalau belum jawab itu kemungkinan besar akan ditanya lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Jadi untuk kali ini Arfian, Bu Laras rasa Arfian masih kurang membaca. Jadinya nanti silakan dibaca dulu. Ibu langsung aja. Ada yang mau jawab nggak? Fungsinya dari perbedaan fungsi RE kasar sama RE halus? Raise hand aja, raise hand. Oke, Inaya silakan. Perbedaannya buat RE kasar itu sintesis vesikel, Bu, terus sama buat sekresi protein, yaitu melekatnya protein pada ribosom. Terus kalau misalnya RE halus itu sintesis vesikel juga, dan sintesis lisis itu untuk metabolisme karbonat sama penyimpanan ion kalsium. Apa? Bentar, kayaknya ada istilah yang
kurang tepat. Kalau yang RE kasar untuk sintesis, kamu tahu artinya sintesis enggak? Inaya. Kurang tahu, Bu. Ada yang tahu nggak artinya sintesis? Coba dong, raise hand aja. Memproduksi itu Iya, Diva, boleh. Diva tadi udah jawab. memproduksi dari protein itu. Oke, sintesis itu artinya membuat, ya memproduksi, boleh. Jadi kalau kalian pakai bahasa sesuatu itu harus apa ya? Jadi ibu kasih tahu makanya sintesis artinya membuat. Kalau sintetis artinya adalah buatan. Jadi jangan salah, gitu ya. Apa namanya? Boleh nggak sintetis protein? Itu nggak boleh. Karena artinya protein buatan, padahal harusnya kan membuat protein, makanya harusnya mensintesis protein, kayak gitu. Tadi si Inaya bilang mensintesis lisis. Nah, sedangkan lisis artinya adalah pecah. Jadi berasa ada kosakata yang sedikit bingung di sini. Mungkin yang dimaksud adalah mensintesis lipid yang pada RE halus. Oke, ini Ibu itu aja kasih jawaban gampangnya. Untuk yang RE kasar itu untuk mensintesis protein, protein betul. Kenapa bisa gitu? Karena pada RE kasar melekat banyak sekali ribosom. Oke, ini kita lihat. Melekat banyak sekali ribosom, makanya dia punya fungsi itu. Ini ribosom titik-titik ini semua. Nah, RE halus dia nggak ada ribosomnya, fungsinya adalah untuk mensintesis lipid dan juga dia untuk fungsi detoksifikasi atau menetralkan racun. Itu sih RE halus gitu ya. Oke, Ibu lanjut langsung. Kita ke aparatus Golgi. Dia sama, dia adalah sisterna, dia punya sisterna. Nah, ini oke, ada keterangannya. Karena sisterna kan struktur ya, makanya dia ada di beberapa tempat. Kemudian di sini ada cheese phase atau bagian cheese sama bagian trans. Jadi di bagian cheese inilah incoming transport vesicle atau incoming kan datang ya. Vesicle transport tuh datang lewat sini ke cheese. Kemudian si ini tuh bawa protein ya, jangan lupa. Vesicle tuh cuman kayak alatnya aja. Alatnya tuh vesicle namanya. Produknya yang dipakai itu yang di dalamnya, yaitu protein. Dibawa masuk ke sini terus diproses semua melewati. Jadi si protein yang tadinya baru dibentuk, yang kayak masih mentah ya kasarannya, anggap aja gitu. Itu lewat sini, di packing, dibagusin sesuai dengan yang dibutuhkan, lalu akan keluar lewat bagian trans. Bagian trans nanti keluar dalam bentuk apa? Dalam bentuk vesicle lagi. Kalau ini vesicle masuk, ini vesicle keluar. Oke, pertanyaannya adalah, ini untuk semuanya aja, boleh raise hand. Pertanyaannya adalah setelah dari transphase, si vesicle ini akan kemana? Ada yang tahu? Atau mau coba-coba aja? Boleh raise hand. Jadi pertanyaannya setelah dari bagian ini, bagian trans, itu si vesicle akan pergi kemana? Nggak ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu, baiklah. Ibu nggak akan kasih tahu, tapi nanti akan keluar di ulangan, jadi silahkan kalian mencari tahu gitu ya. Oke, next kita langsung lanjut ke ribosom. Bentar, Ibu catat dulu tadi pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke ribosom. Ribosom ini simple banget yang perlu kita tahu. Sebenarnya yang bagian sini nggak perlu tahu sih. Yang ini nggak perlu tahu. Cuma ini buat gambaran aja. Yang harus tahu cuman gini doang. Dia tuh punya 2 subunit. Subunit yang besar sama subunit yang kecil. Gitu. Itu aja sih.
Nah, dia ditemukan di sitoplasma dan di RE, itu kan udah tahu semua ya. Sama ada di mitokondria juga, ya Ibu lupa nyantumin di sini. Nah, ini sebenarnya hanya ini loh, caranya dia bekerja tuh gimana. Tapi ini kalian nggak perlu perhatikan juga nggak apa-apa, nanti kita belajarnya di kelas 12 untuk yang ini masih lama. Oke, next. Kita punya mitokondria. Oh ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Tadi kita lagi ngebahas perproteinan ya. Habis ini kita membahas perenergian. Jadinya sampai sini Ibu potong dulu barangkali ada pertanyaan. Bu mau nanya lagi boleh? Boleh. Tadi kan cheese kan tempat itu buat masuk zat apa sih protein. Nah keluar kan lewat trans. Nah keluar itu masih dalam bentuk protein apa udah dalam bentuk yang lain? Dalam bentuk protein yang sudah termodifikasi. Gitu ya. Oke Bu, makasih. Ya, jadi ibaratnya ketika dia dihasilkan pertama kali si protein itu tuh masih ibaratnya masih apa ya? Masih mentah gitu katakanlah. Masih mentah, masih ya udah baru dihasilkan. Kemudian dia di sini diproses, dia dimodifikasi. Sebenarnya cara memprosesnya lebih kayak dimodifikasi gitu. Jadi ditambahin ini, ditambahin itu molekul-molekulnya supaya menjadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi dia tetap protein, tetap dia intinya adalah bahan protein itu, cuman udah dimodifikasi di apa ya? Dikasih sesuatu yang membuat dia itu nggak jadi bahan mentah lagi, udah siap untuk dipakai. Nah, berarti gitu. Nah, ketika keluar ya dia protein juga, tapi dengan komponen yang sudah siap untuk digunakan, gitu. Oh, iya Bu, makasih. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Boleh tanya Bu? Boleh. Tadi yang tanya siapa ya? Yang tadi, sorry Ibu belum catat. Tadi sama aja Bu, Yuniar. Oh, Yuniar, oke. Lagi. Yang ini siapa? Reifa Bu. Reifa, oke. Saya mau tanya, yang protein masih mentahnya itu dari mana ya Bu asalnya Bu? Nah, coba ada yang bisa jawab nggak? Boleh bantu jawab nggak Bu? Boleh bantu jawab. Tadi kan dari apa sih? Sisterna, jadi iya bener ya Bu, kayak bikin protein, terus habis itu dibawa sama vesikel, terus nanti vesikelnya masuk ke cheese. Iya. Dari organelnya apa? Dari organel apa? Dari mana sih tadi? Retikulum endoplasma yang kasar. Oh iya betul. Siapa namanya? Ini yang jawab. Yuniar. Oh ya Yuniar. Maaf ya Ibu nggak inget-inget suara. Iya nggak apa-apa. Oke. Raifa jelas jawabannya Yuniar, udah betul tadi. Jelas Bu. Oke, jadi dia dari si retikulum endoplasma ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, Ibu lanjut lagi. Nah, kita selesai ini perproteinan selesai. Kita masuk ke perenergian. Nah, kita punya mitokondria yang fungsinya adalah dia punya sebutan the horsepower atau the apa ya, pokoknya ada powernya lah. Powerhouse of the cell. Jadi kalau kita mengibaratkan sel itu sebuah pabrik gitu ya. Maka ini adalah pusat kelistrikannya tuh di sini, yang bikin semua mesin tuh bisa jalan karena di sini ada pusat kelistrikan, energinya tuh di sini, di mitokondria. Fungsi utamanya tentu menghasilkan ATP, kalian pasti sudah baca. Kemudian kita langsung masuk ke struktur, karena Ibu kan emang tidak membahas detail itu ya, fungsi ya, kalian udah baca semua. Nah, dia punya krista, tadi Ibu bilang, ada namanya sisterna, ada namanya krista. Kalau sisterna adalah tumpukan membran, kalau krista adalah lipatan membran. Jadi krista itu ini nih, lipatan-lipatan yang gini-gini nih. Nah, ini kan lipatan ke dalam, itu namanya krista. Fungsinya adalah untuk memperluas permukaan. Jadinya energi yang dihasilkan semakin banyak. Gitu. Karena si kristanya adalah tempat terjadinya penghasilan ATP itu di krista. Nah, kemudian di dalamnya krista itu ada namanya matriks. Ini bagian matriks. Bagian matriks ini kayak liquidnya loh, yang ada berbagai macam nih enzim, molekul, ribosom, ion itu di sini. Nah,
yang unik dari mitokondria, dia tuh punya DNA, namanya DNA mitokondria. Fungsinya buat apa, Bu? Fungsinya adalah ya seperti layaknya DNA, dia juga bisa nanti akan menghasilkan protein karena dari ribosom juga. Jadi itu gini, sistemnya adalah si DNA itu adalah yang itu loh, yang kayak ngatur, tapi yang bikin tuh ribosom. Jadi dia cuma merintah doang. DNA merintah bikin ini, yang bikin siapa? Yang bikin proteinnya ribosom. Nah, karena dia ada DNA, dia dari ribosom, jadi dia bisa bikin protein sendiri. Protein sendiri yang dia pakai untuk dirinya sendiri. Kan dia butuh enzim, itu kan dari protein juga, makanya dia punya si ini sendiri, DNA mitokondria sendiri. Ini kayak memang apa ya, fitur khusus atau keunikannya dari si mitokondria, karena organel selain ini tuh nggak ada yang punya kecuali kloroplas, nanti yang akan kita bahas juga setelah ini gitu. Next ada kloroplas. Nah, dia ini kayak dibilang dalam tanda kutip kembarannya si mitokondria karena punya fungsi yang sama, yaitu menghasilkan energi, walaupun energi yang dihasilkannya itu adalah berbeda. Kalau yang di mitokondria dihasilkan ATP, kalau yang di kloroplas yang dihasilkan apa coba? Ada yang tahu nggak? Saat hijau daun. Salah, bukan. Iya. Ada yang tahu nggak? Klorofil ya, Bu. Siapa? Klorofil? Bukan. Glukosa. Ya, betul. Diva ya yang jawab ya? Iya. Oke, yang dihasilkan adalah glukosa. Jadi glukosa itu sama, itu energi juga. Cuman nanti tuh kayak glukosa adalah energinya tuh nanti masih harus di-convert lagi supaya bisa dipakai oleh tubuh. Nah, karena tumbuhan itu adalah organisme yang autotrof, dia menghasilkan makanannya sendiri, itu yang kita udah tahu. Jadi dia mendapatkan glukosa dari dalam dirinya sendiri, beda sama manusia. Kalau manusia itu mendapatkan glukosa dari makan, gitu. Makanya kita nggak menghasilkan glukosa, kita nggak punya kloroplas, itu nggak penting juga. Dalam segi apa ya? Ya nggak butuh, karena kita mendapatkan glukosa dari luar. Sedangkan tumbuhan butuh, makanya dia punya si kloroplas ini. Nah, ini ada stroma tuh bagian ini, dia matriksnya. Kemudian ada grana, tumpukan tilakoid. Jadi yang tumpukan segini namanya grana, yang per biji ini namanya tilakoid. Nah, ini ada lumen itu bagian dalamnya dari si grana. Gitu ya. Dia punya outer membran, inner membran, sama seperti si mitokondria, punya outer membran, punya inner membran. Inner membrannya atau membran dalamnya adalah yang si kristal tadi. Oke, di sini adalah bisa dibilang kesinambungan hubungannya antara si kloroplas sama si mitokondria. Ini satu kloroplas, dua mitokondria. Kalau si kloroplas. Kalau si kloroplas dia pakainya energi cahaya. Jadi gini loh, ada input, ada output. Inputnya kan energi cahaya nih. Sama CO2 sama H2O. Kalau kita ingat fotosintesis, udah belajar kan dari SMP ya. Kelas 10, Ibu lupa ada nggak bagian fotosintesis. Intinya cahaya sama karbon dioksida sama air dibutuhkan untuk fotosintesis. Hasilnya adalah glukosa sama oksigen, kan gitu. Nah, di sini, di mitokondria, nama prosesnya adalah respirasi seluler. Yang dibutuhkan glukosa sama oksigen. Dengan bantuannya energi kimia. Energi kimia ini adalah glukosa. Ya nanti hasilnya adalah ada air, ada CO2, sama ada ATP. Ini harusnya keluar ya, ada ATP. Kayak gitu. Ini nggak ditulisin di bagan gitu ya. Jadi ini kayak kurang lebih korelasi hubungannya antara si mitokondria sama kloroplas gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, Ibu lanjut.
kita udah hampir di penghujung, tenang aja, nggak usah gelisah, kita udah hampir di penghujung. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola nggak perlu terlalu banyak yang diingat, cuman kalian perlu ingat ini adalah tempat untuk penyimpanan berbagai zat, baik zat makanan ataupun zat sisa yang disimpan sementara di vakuola. Kemudian nama membrannya yang membentuk vakuola itu adalah tonoplas. Udah, begitu aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah ini seperti ini slide terakhir, seingat Bu Laras. Ini adalah 2 organel yang perlu diketahui juga nggak terlalu detail. Yang pertama ada badan mikro, dia ada 2 macam, ada peroksisom sama glioksisom. Kita nggak akan belajar fungsinya terlalu mendetail, cuman perlu diingat-ingat adalah terdapatnya di mana sih. Kalau misalnya peroksisom itu ada di sebagian besar ini besar ya, sebagian besar sel eukariotik. Kalau yang glioksisom ini hanya pada tumbuhan. Sama lisosom itu adalah organel yang berfungsi untuk pencernaan intrasel. Maksudnya dia itu di dalam sel dia bisa mencerna misalnya zat lain yang harusnya nggak boleh masuk kayak bakteri, virus, dia bisa mencerna di dalam sel. Atau juga dia bisa mencerna misalnya organel sel yang sudah rusak, itu dia juga bisa mencerna itu. Oke, benar udah selesai. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, Ibu mau ulangi lagi infonya. Kalau misalnya nanti kita ada ulangan di hari hari Selasa kalau nggak salah, silakan dipersiapkan. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WA, baik itu materi ataupun apapun. Kalau misalnya materi bisa di WA grup aja biar semuanya bisa lihat ya. Intinya informasi yang bisa diketahui semua itu silakan tanyanya di WA grup. Jadi bisa ke itu semua, tahu semua infonya. Tugasnya Ibu kemungkinan akan lebih lebih strict untuk semester ini supaya nggak di akhir-akhir Ibu nggak perlu harus sampai nggak menuntaskan hanya karena tugas gitu kan, kayak gimana gitu ya. Makanya Ibu harap kalian bisa lebih taat juga kayak gitu. Oke deh, gitu aja. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, oh ya Ibu mau berterima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi hari ini, baik yang secara terpaksa ataupun secara sukarela. Ibu seneng banget membuat jadi rame ya hari ini. Dan Ibu selalu mencatat segala hal yang kalian lakukan, dan itu juga pasti akan mempengaruhi nanti penilaian Bu Laras terhadap kalian. Kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih buat hari ini. Mohon maaf karena kita ngelojok beberapa menit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Laras. Terima kasih Bu.